Hai, balik lagi bersama kami Tuang Project dalam segmen Creepy Story. Bareng aku Alan. Dan aku Tirta. Sebelum kita mulai, intro dulu. Hai, berbagi ruang di Tuang Project. Di sini Alan akan melanjuti cerita part 2-nya ya. Part 2 ya. Banyak juga ya kan yang minta ya kan. Ya, udah ada juga yang komen minta part 2, ada juga yang udah DM aku secara pribadi. Oke. Ya udahlah, langsung aja di up nih Lan kayaknya. Oke. Dari mana ya mulainya? Dari yang kemarin kan di part 1 tahun 2015. Ya, Ini kan tahun masuk tahun yang sekarang ini, yang di part 2 ini kejadiannya tahun 2019. Oke. Tahun 2019, tahun kemarin. Apalah yang terjadi tuh? Awal ceritanya lah kayak mana? Awal ceritanya ini kan waktu di part 1 pun kemarin tuh itu ada apa? Acara. Ya, bulan Agustus. Sama di part kedua ini pun di bulan Agustus juga. Di bulan yang sama ya? Ya. Cuman beda tahun. Iya. Nah, Terus ini awal mulanya itu waktu Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Ya. Terus kami tuh di sana kayak ada semacam apa ya, kayak tradisi ala-ala kami lah gitu. Tradisi ala-ala kami mahasiswa yang perantauan dari Sumatera Utara. Itu kenapa lah ngerayain itu apa? Setelah ujian, enggak, ya itu kan atau... libur tuh Pak. Itu kan libur tuh, Hari Idul Adha kan mahasiswa libur. Jadi ya kami kan nggak bisa pulang, soalnya liburnya cuma paling kan bentar, nggak kayak Idul Fitri. Jadi kalian yang dari perantauan itu, yang dari Sumatera Utara itu, ya biar kalian pun ngerasain keluarga ya gitu. Jadi buat acara kecil-kecil, ya acara ala-ala kami lah gitu. Siap sholat Id, kami ya ada kayak makan-makan gitu, makan bentar. Soto siap tuh, kami pergi main-main ya, traveling gitu, pergi main-main. Terus pas ya wisata lah gitu, ke gak usah sebut tempat lah ya, gak salah ya, soalnya enggak tempat wisata. Enggak mungkin. Kalau kita bilang buruknya nanti ada lagi yang berkunjung ke situ. Itu takutnya. Ini juga. Kalau lah gambaran tempat itu boleh diceritain gimana? Tempat tuh air terjun. Air terjun aja dah. Ya, air terjun. Terus waktu itu jam 12 siang kami udah siap acara makan-makan. Sewa pick up. Ya, sewa pick up gitu. Ya pergilah ke tempat wisata itu jam 1-an kurang lebih, nyampe lah itu di sana jam 1:30-2. Lumayan jauh ya? Iya, sejaman lah dari tempat base camp kami. Base campnya di mana? Di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Iya. Terus pas begitu sampai sana ya senang-senang lah kan, happy begitu sampai begitu sampai air terjun itu. Sewajarnya lah ya. Ya, sewajarnya orang traveling lah kan. Orang wisata. Ya langsung lah basah-basahan, senang-senang. Terus waktu itu ada
kayak gelantungan Tarzan itu tau, akar itu. Iya, yang dari dia akarnya nggak di bawah kan, Iya, akarnya di atas itu. Ya, itulah akar, itu ada akar kuat sih. Ya, Itu nggak pakai pengamanan. ya Nggak nggak ada. Skateboard. Nggak ada, ya, tangan kosong lah waktu itu. Safety-nya nggak ada, cuman ya karena udah nengok, ya, namanya udah ngumpul-ngumpul ya kan, nggak mikir safety sih, ya salah juga sih, salah di kitanya juga gitu. Ya betul-betul, jadi ngelintasin apa? Ada kan kubangan Iya, air terjun itu. Jatuhan air terjun itu. Jadi melintasi kubangan melintasi kubangan itu, ya udah balik lagi ke situ gitu, paham kan? Ayunan kan? Ya dibuat kayak ayunan gelantungan juga. gitu. Nah jadi pas begitu ya udahlah ganti-gantian. Ini ku sebut aja nama orang-orangnya dulu ya. Yang berkaitan. Yang pertama tuh umroh, nama itu umroh di Tonga. Terus Eliza sama Fanny sama Putri. Empat. Putri, Eliza, umroh tuh ya, sama Fanny. Oke. 4 orang, cewek 4. Nah, jadi jam 3 itu jam 3:30 sore gitu. Si Putri ini ya naik gelantungan tadi itu, akar tadi ya, terjatuh. Kenapa dia itu kok? Apakah dia lari dari tempat duduknya itu atau enggak? Dia main gelantungan itu. Iya, maksudnya akarnya putus. Bukan akarnya putus, akarnya agak tertarik sedikit, ngerti ya? Dan dia nggak siap gitu. Oke. Jadi panik kan, kelepas jadi genggamannya gitu. Gitu. Kelepas genggaman dia, jatuh langsung ke tanah. Degup gitu. Ya nengok itu langsung panik lah kan. Iyalah. Panik. Itu jarak ke bawah itu jauh. Dari posisi atas dia itu ke tanah, jumpa tanah tuh ada 1,5 meter lah. Lumayan lah. Pinggang duluan mendarat. Lumayan lah kan. Terkilir. Ya, terkilir. Ya panik, dia pun nggak waktu itu nggak bisa langsung bangkit. Jadi di air itulah gitu, ada kena air sedikit, bukan syukur ya, apa namanya? Ya itulah. Mendingannya ada kena air sedikit gitu. Iya. Jadi nggak terlalu jumpa tanah langsung gitu. Gitu. Jadi dia pun begitu jatuh nggak bisa langsung bangkit, nggak bisa langsung berdiri. Jadi di dalam air itulah sempat beberapa lama, setengah jaman lah. Setengah jaman itu. Sakitnya itu kan. Ya terakhir mau nggak mau harus diangkut kan. Iya. Diangkut. Soalnya dingin Pak. Aku ngerinya karena aku pernah patah. Ya di orang patah kan nggak bagus didinginkan sampai apa gitu kan. Di dalam air kan dingin tuh, takutnya nanti darahnya beku atau apa gitu, yang aku pikirkan gitu. Bahaya soalnya. Ya udah langsung diangkat lah, nggak mungkin di atas itu, diangkat lah. Diangkat ke pickupnya? Enggak, ke apa namanya? Ke tempat apanya? Kami ada buka tikar gitu. Dibawa ke tikar situ dulu ya. Iya. Enggak. Kayak piknik gitu lah. Ya kayak piknik gitu, bawa tikar. Jadi itulah diangkut ke atas tikar itu, dia pun udah masih meraung-raung lah. Sakitan. Ya udah jam 5 lah, jam 5 mau nggak mau ngambil keputusan lah aku kan.
Udah ayo keluar kita dari sini, bilang. Keluar kita dari sini. Gak mungkin nih maghrib di sini. Benar. Udah cabut bawa ke tukang urut. Diangkut ke atas pickup. Di daerah situ juga. Ya, syukurnya adalah Syukurnya dapat dekat tukang ya, kan? urut yang dekat situ, nggak jauh kali lah sekitar. Paling 22 kiloan. Oke. Paling 22 kiloan. Ya udah dibawa tukang urut itu jam 5 keluar bawa tukang urut sampai setengah 8-an, jam 8 gitulah. Jam setengah 8 malam gitu. Terus ya udah dibuat udah keluar diurut, udah siap lah diangkut lagi ke atas pickup. Iya. Nah di sini pas jalan pulang nggak tahu entah apa aku udah ada ngerasa yang aneh nih, udah dari entah aku aja yang ngerasa entah orang lain itu yang orang-orang itu juga ngerasa, nggak tahu. Ini kok ngerasa ke siapa? Ke si putrinya juga, ke si umroh tadi tuh, si umrohnya itu udah terlihat aku juga gitu, menung gitu. Kalau putri kan kayak gitu mungkin karena dia baru siap kecelakaan jatuh, ya kan, siap jatuh, mungkin shock ya kan, cedera ya kan, mungkin shock. Nah si umrohnya udah terpandang aku juga lah. Udah agak aneh. Ya agak aneh gitu, agak aneh. Ya balik begitu jalan balik ke base camp. Ya udah menung-menung. Udah terakhir ya pulang sampai kami antar, si cowok-cowok ini ngantar ke base camp. Enggak, ke rumah kos. Semua lah, ke cewek-cewek ini dianterin lah ke kosnya masing-masing. Ya udah. Terus? Ya udah. Kami pun pulang lah, balikin pickup, siap tuh pulang balik ke rumah masing-masing, ke base camp gitu. Oke. Cowok-cowok. Jam berapa nih? Itu jam 9-an lah. Sampai 9-an. Udah bubar lah. Udah total semua. Udah. Aku pun sampai aku sampai jam 9 udah sampai rumah aku gitu. Ya udah terakhir sampai rumahku, mandi, makan apa segala macam. Sempat mandi. Ya cerita-cerita sama orang rumah aku kan, orang ya. Ya udah terakhir jam 11 ditelepon aku sama si Eliza tadi ada nama kan? Yang 4 orang tadi kan? Di antara 4 orang. Putri ini satu rumah juga sama semua si Eliza, Umroh, Fani sama Putri satu kos. Ya. Ya jadi tuh kayak apa ya, base camp ceweknya forum itu tadi lah. Oke, terus kau udah ditelepon nih sama Eliza, terus? Ditelepon aku sama si Eliza itu halo Bang Lan, di mana Bang? Di rumah dek, bilang. Ini Bang, si Umroh nggak tahu kenapa nih, kemarilah Bang dulu katanya. Aku udah aneh, ngapain aku jam 11 malam. Dari jam mobil 11. Itu pun kau udah merasa ganjal. Ya, jam 11 malam. Ya udah sana lah aku, langsung lah aku kabari grup kan. Ini kau di kos kau itu kau sendiri tinggal? Ada bertiga kami, 3 orang, cowok-cowok semua. Rumah kontrakan. Jadi orang kalian bertiga itu langsung cabut ke rumah ya aku sendiri. Kau sendiri yang dari rumah kau itu? Aku sendiri dari rumah aku. Ya udah, terus kami pun bergerak begitu aku begitu sampai kos si cewek berempat tadi itu. Aku tengok, ya mana dia dek, aku bilang. Si Elijah nyambut aku kan di luar. Mana dia dek, itu Bang di dalam, nggak tahu kenapa. Itu kok datang kondisinya masih sendiri. Chaos atau? Enggak, belum chaos. Jadi masih masih adem lah ya, cuman masih itulah temenung dia Bang, kata si Elijah. Berarti kok udah nyampe itu kondisi dia pun memang udah bukan dia. Iya. Gitulah. Ya memang udah bukan dia gitu. Ya udah, jadi aku tengok lah kan. Masuk aku ke kosnya, ke kamarnya.
masuk ke kamar kosnya itu. Auranya beda kali, Pak. Auranya beda kali. Cuma di kamar itu aja? Iya. Dari kau masuk teras, ruang tamu, ruang masih tamu normal. Masuk begitu kamar, masuk kamar susah. Kayak rame gitu. Ya sama ya normalnya orang kesurupan, begitu kita masuk sesak kan. Oh iya. Terus kayak pengap gitu, kayak dikerubungi 100 orang gitu di dalam kamar itu. Panas, pengap. Berarti kan panas tuh kan. Berarti ya pengap lah gitu kan. Jadi terus kondisi kayak gitu kan. Ya kayak apa ya? Ya kayak dikerubungi 100 orang lah. Iya lah ya. Ya normalnya orang kesurupan, kau kalau orang normal neng orang di kesurupan pasti kamar kan, bukannya besar kali ruangannya kan. Iya kamar lah. Ya itu nyampe aku suruh keluar, jangan ada di dalam semua. Dia kan di dalam tuh ada si Putri itu yang lagi sakit itu. Oke. Ya udah, aku suruh si Elijah sama si Pani keluar bentar. Maksudnya keluar dari ruangan itu biar nggak pengap kali kan. Aku tengok, pakai sarung tangan aku kan, aku pakai sarung tangan, aku tes pegang gini, dia tidur membelakangi aku. Belakangin kau. Dia kondisinya pas aku datang tuh udah diam lah gitu. Kayak marah lah ya. Terus membelakangi aku tes kan. Aku tes pegang, enggak dia apa ya? Aku tarik gini lah, jepret. Kau paksa. Tarik gini lah kan. Tarik meronta-ronta. Jerit. Oh, di sinilah titik dia chaos ya. Mulai di situlah agak chaos kan. Ronta-ronta dia, aku pegang gini lah kepalanya langsung. Pegang gini, maksudnya jangan ya anaknya kecil dibanding sama badan aku jauh lah. Jadi aku pegang pun kepalanya udah diam. Udah diam gitu. Ya udah terakhir bacain ayat kursi, Anas sampai segala macam. Semua yang kau tahu lah ya. Ya, aku baca, dah diam sadar. Itu pas kau baca dia nggak melawan dalam hal cakap nggak jinnya? Nggak mau diajak interaksi. Cuma jerit sana jerit sini. Se-chaos itu lah, rusuh lah ya. Iya. Terus menjerit juga lah. Cuman pengen aku sih ngajak interaksi pada saat itu. Rupanya udah kau bacain yang kau tahu tadi kan? Nggak ada. Ya udah diam, sadar. Udah sadar, kasih minum air panas, air hangat kan? Air hangat, ya. Ya, coba aku tanya, kenapa kok dek? Bilang, nggak apa-apa bang, jawab dia. Oh nggak mau cerita nah ini, ya udah nantilah pikirku, ya kan? Ya udah aku tinggal, udah makan kau? Belum bang. Aku tanya si Fanian, udah makan dia ini dek? Belum bang, belum ada dia makan. Terus? Ya, aku tanya si Elijah, sholat nggak dia nih? Enggak bang, lagi halangan dia. Oh iyalah, pikirku. Terus apalah rencanamu setelah itu? Ya aku diamkan aja di situ. Orang pun udah ngumpul kan, anak-anak cowok. Anak-anak cowok pun anak-anak cowok tuh udah ngumpul, udah berdatangan, udah rame lah kosan dia. Aku gerak di grup itulah ya. Aku gerakkan di grup. Ya udah aku. Orang-orang setempat tuh nggak. Warga nggak ada. Kok bisa? Ya waktu itu kondisi malam kan, jam 11 warga udah pada tidur. Tapi ini jerit gitu kan? Iya nggak kedengaran. Oh oke. Terus? Ya terus waktu itu ku bilang sholat kau dek. Bukan sholat, apa? Makan kita dek, bilang gitu. Makan kita. Baru terkejut aku dengan jawabannya. Apa dia bilang? Bang, nggak mau aku di sini katanya. Oh dia justru bukan jawab udah atau belum ya? Iya, bang nggak mau aku di sini katanya.
Yang kau rasakan itu dia? Maksudnya? Yang kau rasakan dia. Setelah dia ngomong gitu. Dia. Coyo yang kemarin ikut? Coyo ikut. Ada di situ. Selalu. Nah terus aku tanya kan. Jadi mau di mana kau, bilang. Udah bang, ayolah bang, keluar bang, mohon kali aku. Sampai kayak gitu ya. Keluarlah kita bang, nggak mau aku di sini katanya. Ya udahlah, yuk keluarlah. Telepon lah ya, kawan aku yang punya mobil, junior juga, kawan dia gitu. Berarti bapak lah yang paling tua gitu. Ya. Terus? Ya datanglah kawan tadi bawa mobil kan. Ya udah. Dijemputnya ke kosan itu, kami yang kuajak keluar lah kan. Kuajak, set. Begitu dari ruang tamu ke teras rumah, begitu melangkah ke 2 langkah lah tuh, pingsan. Si Umroh. Untungnya pas dia jalan tuh, pas pingsan itu aku di belakang dia. Jadi refleks tertampung ya. Refleks kepala langsung gue jumpai ke tanganku kan. Ya udah, jumpa tangan aku, udah angkut terus masukan mobil. Dan kondisinya pada saat itu berat kali. Cewek dengan tinggi 150, paling beratnya itu 50-an, paling keras. Tapi aku dengan kondisi badan aku kayak 120 kilo. Dan dia ngangkat berapa 4 orang cowok. Cowok semua. Dan itu berat itu diangkat itu diistirahatkan dulu ke kamar atau kita bawa langsung ke mobil, langsung bawa ke mobil, wajak keluar. Ya udah, pergi cabut kami. Jadi di dalam mobil aku, si Umroh, si Elijah, dan sama kawannya itu tadi yang bawa mobil. Dia yang bawa mobil sama ketua forum. Iya. Sama ketua forum kami. Pada saat itu. Ya itulah. Jadi mau di mana kita, Dek? Begitu keluar, sadar. Jarak sekiloan dari kos dia itulah, sadar. Jarak dari situ sadar ya? Jarak sekiloan dari kosan dia, sadar. Tanya lah langsung kan. Mau kemana kita, Dek? Kau yang bilang? Iya. Nah terus? Bang, pokoknya gak mau pulang aku. Itu lagi yang dibilang ya. Kenapa? Gak mau aku bang, gak mau aku pulang. Ya, jadi tidur mana? Tidur di jalan ini kita. Atau pas kami lewat KFC kan. Tidur di KFC ini kita, aku penjadai kan. Tidur di KFC ini kita ya Allah. Terus? Gak mau aku bang, gak mau aku tidur kos, masih itu juga. Itu terus. Oh ya udahlah, tidur base camp aja lah ya aku bilang. Tapi ini dia makan ya? Iya, aku ajak makan, nggak mau. Oh, nggak mau dia. Nggak mau. Ya udahlah, Bang. Kan dia nggak mau tadi kan. Nah, jadi apalah rencanamu tuh? Ya udah, aku bilang lah, tidur di base camp ya. Bilang gitu. Ya udahlah Bang, yang penting jangan di kos, katanya. Yang penting nggak mau aku di kos, itulah katanya. Ya udah, pergi, singkat cerita pergi kami langsung kan. Pergi kami langsung ke base camp. Pikir aku ya udahlah, minta izin nanti sama pemuda untuk masukkan cewek kan. Cewek kan. Karena laki-laki semua. Karena itu base camp cowok. Oke. Ya, minta izin sama pemuda sama Pak RT. Pikirku, ya udahlah. Nah, langsung gerak nyampe di base camp. Pas di depan gang base camp nih, gang base camp rumah kami. Begitu turunlah si ketua umum tadi, ketua umum kami, ya ketua forum kami waktu itu, minta izin sama pemuda, jumpain Pak RT, nggak dapat izin dari sama pemuda. Ya pemuda itu udah izin kan? Ya nggak dapat izin, nggak dibolehin lah sama orang itu. Nah, terus ya udah, rencana baru lagi lah otomatis kan. Pas si ketua umum kami itu Denny namanya. Pas si Denny itu minta izin di dalam mobil. Iya. Pingsan si lagi.
Pingsan lagi sih. Udah gitu lah. Ini di mobil pingsan sekarang. Di mobil. Aku kan nggak turun. Aku si kawan dia itu tadi sama si yang punya mobil masih di dalam mobil gitu. Ya udahlah, nggak dapat izin. Ya udah cabut. Ini pun anak pingsan lagi, kumat lagi. Pikirku, ya memang nggak di sini nih. Memang nggak bisa ya. Pikirku memang di situ kan. Memang nggak diizinin di sini. Anak ini kesurupan dan nggak dapat izin kan. Benar. Logika aku ngatain gitu. Oh ya udahlah, cabut. Gerak DS, aku bilang. Gerak Denny kan. Gerak Denny. Ayo gerak, masuk si Denny dalam mobil. Begitu keluar dari jalanan rumah base camp itu, ku apain lah kan. Berpikir aku, kemana lagi aku bawain ya? Kemana lagi ya? Begitu aku sampai berpikir. Oh, ke rumahku. Itu plan kamu. Itu terpikir pada saat aku tuh pikir cepat aku lah gitu. Kepepet aja kan. Berpikir cepat aku gitu. Oh iya dah, ke rumahku. Langsung lah aku telepon kawan aku di rumah kan. Dit, Adit namanya. Dit, siapkan kamar, beresin kamar. Ini si Umroh kesurupan letak di kamar kita. Oke, sip. Dibersihinnya semua. Dibersihinnya kamar. Datanglah kami kan. Dengan kondisi si Umroh kesurupan. Pingsan. Yaudah, angkut gotong masukkan kamar. Si Elijah pun di kamar. Aku telepon anak-anak kawan dia yang cewek tadi, suruh bawain baju dia. Yang di rumah sebelumnya? Yang di kos. Ya? Yang di kos dia, aku telepon anak cewek dia, suruh bawakan baju-bajunya. Ya, jam 12-an tuh. Jam 12-an. Suruh ke kosan aku, ke kontrakan aku. Bawain baju-baju dia semua, jilbab apa segala macam ya kan. Ya udah dibawa, datang. Langsung keluarlah aku. Minta izin aku langsung kan. Dan kondisi dia pun aku tengok udah diam, udah enggak meronta-ronta kan. Udah aman lah pikirku. Pingsan. Ya udah. Pergi aku keluar, jumpain Pak RT aku dan syukur jumpain Pak RT aku. Rumah Pak RT enggak jauh dari kontrakan aku. Oh, kontrak. Setelah aku jumpain si Pak RT-nya ini, aku gedor rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak, gini ada dia aku kesurupan, jadi rencana dia nggak mau tinggal di kosnya, nggak nyaman, nggak itulah kesurupan Pak. Oh yaudah, yuk mana Bapak lihat. Yaudah, ya Pak. Aku ajaklah Pak RT tadi ke kontrakan aku. Aku ajak ke kontrakan aku. Ya udah dilihat Bapak itu. Oh ya udah pingsan, udah apanya, udah amannya. Nanti kalau ada apa-apa kabari Bapak lagi katanya. Kata Pak RT. Oke Pak, siap Pak, aku bilang. Izin ya Pak, ini adik saya tidur sini. Ya udah enggak apa-apa. Rame-rame kalian sininya kan katanya. Ya rame Pak, bilang. Ya udah rame. Udahlah. Ngumpul lah semua kan. Rame lah jadi kontrakan aku. Semua anak-anak itu pun merapat, yang cowok-cowok pun jadi tidur di rumah aku semua. Ceweknya 4 orang ngawanin dia di kamar aku. Itu cewek yang cuma 4 orang yang datang ke rumahmu atau ada yang lain bertiga selain? Jadi di dalam kamar itu si Umroh, Fanny, Eliza, sama satu lagi Nadia. Iya. Nah itu kan di circle orang itu. Ya. Di luar dari orang itu wanita-wanita lain? Enggak ada lagi. Berarti memang kalian semua laki-laki lah ya? Ya siap tuh ya udah cowok-cowok, anak-anak Formasula semua. Ya udah terakhir habis lah malam, orang tuh pun nginap. Cowok-cowok pun petiduran lah di ruang tamu. Aku kan bergelimpangan. Aman itu? Aman. Kondisi malam udah si Umrohnya udah aman juga. Udah aman, tidur. Siap tuh. Singkat cerita, paginya langsung bangun sarapan. Aku belikan sarapan. Siap tuh. Ya,
Aku ajak coba interaksi si umroh tadi. Jadi siap pergi lah kan. Aku nggak tidur semalaman tuh, nggak tidur aku. Semalaman itu nggak ada tidur aku. Ya, yang cowok-cowok yang lain tidur. Cowok-cowok yang lain tidur. Aku sendiri nggak tidur. Ya udah pagi sarapan, begitu udah nampak matahari keluar, aku langsung ambil kereta beli sarapan. Ya, beli sarapan di balik aku bawa sarapan, ku coba aja interaksi. Berusaha lah. Kau dapat si umroh. Ya, penasaran aku. Ya lah, Wak. Kenapa kau, Dek? Aku aja lah. Kenapa kau, Dek? Gak apa-apa, Bang. Terus kenapa kau malas tidur kos? Gak apa-apa, Bang. Oh, ya udahlah. Berpikir aku, ini karena depan kawan-kawannya nggak mau cerita dia nih. Masuk akal. Ya udah sore, nggak kuliah dia tuh. Jadi nggak kuliah. Yang lain, cowok-cowok yang lain udah bangun, udah kuliah lah semua. Jadi tinggal aku, Coyo, ingat. Di rumah tuh dari pagi sampai sore aku, Coyo, Umroh, Elijah, sama Fani. Kan. Orang itu juga yang menjaga dia. Menjaga kau. Yang lain-lain ini, yang seforum ini laki-laki yang lain pada yang kuliah lah ya. Sewajarnya lah nih melakukan hal kegiatan sewajarnya lah. Aku karena udah nyusun pada saat itu, aku sama Coyo kan udah nyusun. Udah ada kelas juga kan? Nggak ada kelas, nggak ada apa-apa, ya udah aku jaga rumah lah kan, jagain orang itu. Iya. Ya udah langsung sore begitu jumpa maghrib nih, singkat cerita jumpa maghrib di hari pertama ya, di hari pertama sorenya nginep di rumah aku. Maghribnya tuh dia kesurupan. Si Umroh tadi. Umroh. Ya, Umar. Si umroh tadi itu kesurupan lagi maghribnya. Jadi siklus, Pak. Gitu itu terus. Jadi begitu jumpa maghrib. Itu kejadiannya sama kayak si yang per satu itu? Atau Mariani ya? Maksudnya harinya seminggu juga? Iya, seminggu. Gitu juga. Kurang lebih lah gitu. Jadi si maghrib siklusnya sama. Maghrib sampai jam 6:30 lah maghrib gitu lah. 6:30 sampai jam 7. Jam 7 sadar 7:30. Jam 8 sampai setengah isya kumat lagi. Jam 8? 7:30 isya nih ya, sampai jam 8:30. Gitu terus siklusnya. Jadi 7:30 kumat, jam 7 ke 7:30 sadar, kurang lebih lah ya. Jam 8 ke setelah isyanya itu kumat lagi. Si umrohnya. Si umrohnya. Lah bilang. Namanya. Terus si ini apa namanya? Begitu kami belum sadar pada saat itu. Hari pertama itu kami belum sadar untuk bawa dia. Entah kenapa tuh, belum sadar untuk bawa dia ke tempat-tempat manggil ustadz gitu lah kan. Belum sadar kami. Jadi masalah inilah. Yang ngerti masalah itu. Jadi langsung lah. Ya udah, masih kami sendirilah yang nanganin gitu. Entah kenapa pada saat itu gitu. Dengan ayat. Ya modalnya gitu aja lah, ayat kursi apa Anas. Minal jinnati wan nas itu kan. Terus? Ya udah semampu kami lah gitu. Terakhir hari keduanya pagi, entah kenapa aku terpikir ini kalau ini nggak dibawa, itu udah berpikir aku setelah ya udahlah, terpikirlah tiba-tiba ini kalau aku giniin terus bakalan seminggu lagi nih, bakalan capek lagi aku nih. Udah karena udah pengalaman kejadian di tahun 2015. Ya udahlah, aku panggil Coyo, diskusi aku sama Coyo kan. Coy, kemana kita bawa?
carilah cuy siapa yang bawa. Oh yaudah cuy itu pun nyari langsung ke tempat apa namanya cuy yang tempat ini apa Rukiah. Rukiah Langsung ke tempat Rukiah. Ya udah bawa lah kan itu tempat Rukiahnya itu lumayan jauh dari tempat di Baduy Payakumbuh. Paling dari rumah aku ke tempat Rukiah tuh ada 3 kiloan 4 kiloan gitulah. Lumayan lah. Jadi itu kalian bawanya naik kereta, naik motor. Kan itu kan di hari apa gitu? Hari kedua. Nah hari kedua itu setelah kondisi dia nginep. Ya kan nginep. Dia nginep terus tuh di rumah aku. Sorry. Jadi dia pagi sadar setelah sarapan tumbang. Entah kenapa tuh. Tumbang. Barulah aku terpikir untuk bawa itu. Udah gak benar ya? Ya. Dan waktu dia tumbang itu, menyerempet ke si Fani sama si yang jagain dia tadi, sama si Eliza. Bentar, ini pagi kan? Sarapan dia tumbang, langsung kesurupan nih yang orang. Si Fani kena nyerempet. Fani udah pusing. Udah pusing, udah lemas sekali lah. Udah masuk lah tuh kita bilang. Iya. Udah masuk. Ini udah jadi pisah lah. Oh iya, si Fani udah masuk tuh, menjerit dia soalnya. Makin rame ya. Panik lah kan. Iyalah. Itu di rumah kalian berapa orang tuh? Hah? Kan ada yang kuliah, ada yang apa gitu. Waduh, itu cowok-cowoknya aku, Coyo, Adit, ketua umum itu, Denny itu, ada 4 cowok, 3 cowok lagi. Masih bisa lah ditanggulangi. Masih bisa ditanggulangi. Kok sendiri? Pecah dua timnya. Aku bawa umroh, aku Coyo umroh ke Rukiah. Ke tempat Rukiah. Naik apa? Naik kereta. Jadi umumnya enggak, di tengah. Umumnya itu aku bawa naik kereta. Jadi formatnya tuh aku umroh, ada kawan cewek satu lagi si Nadia itu bawa. Ya sampai tempat Rukiah. Kesurupan si umroh di tempat Rukiah. Kesurupan. Hujan ya. Kalau nanti misalnya ada dengar suara hujan, ya memang kondisinya lagi hujan. Tapi nanti kita usahakan kalau bisa berhasil di reduce suara hujannya, berarti berhasil. Kalau nggak berhasil, kalau kedengar juga berarti nggak berhasil. Oke, lanjut. Jadi sampai tempat Rukiah kan? Jadi tempat Rukiah. Iya, kesurupan. Jadi ada Ustazah Umi gitu. Oh, cewek. Rukiah. Jadi ada Ustazah sama suaminya. Suaminya juga Ustaz. Jadi ya udahlah. Kenapa dia nih, Dek? Ditanya Ustazah. Kesurupan. Umi bilang, sejak kapan? Udah jalan 2 hari lah ini Umi. Jadi dia maksudnya awal mulanya kenapa? Ya karena kami ini tempat-tempat wisata di lokasi itu. Dari situ kami yaudah. Keluar dulu lah katanya. Ya aku disuruh keluar. Si Umi ya ditangani sama Umi itu. Kalian yang bawa keluar. Aku sama cowok itu maksudnya ya ke teras dulu lah gitu. Ya udah, jadi nengok dari jauh aja gitu, jangan biar orang itu yang nanganin gitu. Ya datanglah Ustadz itu tiba-tiba kan bawa sarung tangan rupanya. Langsung dihidupi pakai speaker, ayat-ayat. Pakai speaker dihidupi. Meraung-raung lah si Iya. Oh, meronta-ronta. Bisa ya pakai speaker, Pak.
Enggak, Ustadz itu baca ayat pakai pengeras suara gitu. Oh, kira itu dari YouTube. Enggak. Jadi itu meraung-raung, terakhir enggak tertahan Ustadz itu juga tangannya itu disuruh masuk lagi kami kan. Pakai sarung tangan kami. Suruh pegang EU. Pegang isu. Set. Dah kami pegang. Ya ditahan lah, meronta-ronta memang. Parah lah kondisinya pada saat itu. Ronta-ronta. Jadi sadar. Begitu sadar, ya udah diproses lah kan. Proses Ruqyah, mandi apa segala macam. Udah sadar, disuruh mandi Ruqyah. Ya kami pun ada di ruang tunggu gitu, disuruh. Jadi ceritalah sama Umi itu. Apa kata dia? Istrinya kan. Kalian orang beragama kan? Kata diceramahi kami Pak sama Umi itu. Iya Umi. Aku lah kan, aku terus yang jawab, aku yang dituakan, aku lah yang ditunjuk Umi itu kan. Aku sama Coyo yang ngomong terus. Iya Umi. Ada yang aneh-aneh nggak kalian lihat dari adik kalian ini? Nggak ada sih Umi. Nggak tahu sih. Ya kalian kemarin waktu pakai bahasa Minang ya, ini ku translate ke bahasa Medan lah gitu. Kalian waktu itu ada yang salah nggak? Ada kesenggol nggak? Oh nggak tahu Mi. Memang kami jam 4:30 masih ada di lokasi wisata itu Mi. Nah itu kalau bisa jam segitu udah sore gitu ya udah balik aja lah gitu. Kata Umi itu jangan lagi di situ. Oh iya Mi, ya nanti kalau misalnya apa nggak ke situ lagi lah kami, pakai batasan lah kita. Boleh ke situ, cuman kan ada waktu. Ada batasannya, jamnya. Jadi aku singkat cerita waktu itu Umi itu ada nanya apa? Ntar, aku ingat. Oh, gini. Waktu itu si Umi itu ada nampak tali di pinggang waktu mandiin. Oh, waktu mandiin si ya, ada nampak tali di pinggang itu. Tali benang gitu, terus warna merah sama hitam. Oh, benang warna itu. Ya, benang dua warna itu. Tahu kan? Itu jenis benangnya benang jahit kah? Benang apa itu ya? Agak tebal lah. Ya benang yang enggak tipis sekali lah benangnya gitu. Jadi benang setebal enggak lah. Ya setebal inilah. Itu benangnya diikat ke pinggang muter gitu. Ya, enggak tahu lah aku kondisinya, cuy. Jadi Umi itu waktu mandiin dia nampak benang itu di pinggang dia. Di pinggang si Di pinggang si warna merah dan hitam. Ya, benang warna hitam. Ya, terus di ujungnya itu ada kain gitu. Kain hitam gitu. Kain hitam petak gitu. Di tali ya dibalut sama benang itu gitu. Oh, kayak anak bayi. Ya, tuh. Kayak anak bayi tuh. Nah, tuh. Nih, kau perhatiin ya. Ini kata Umi itu ya. Aku mau ngutip kata Umi itu. Percaya nggak percaya itu hak pribadi masing-masing. Nggak kita paksain. Tapi aku memang mengutip kata Umi itu. Percaya ya? Ya. Jangan chaos Anda di komennya. Jadi ini kalian orang beragama, kalian mahasiswa, orang berpendidikan. Oh, kena ya. Ya, kalian keras memang Umi itu pada saat itu.
kalian orang berpendidikan, kalian orang beragama, kalian masih percaya hal ini. Dikeluarinya benang itu. Set. Masih percaya kalian hal ini? Panjang, Bu. Ya udah diputus. Ya seukuran pinggang cewek lah. Iya. Ya. Nah, terus? Masih percaya kalian akan hal ini kata. Apa itu Mi? Aku begitu menengok benang itu. Ini sama kayak aku nih. Aku pernah kesurupan kayak gitu, Pak. Nanti, Pak. Itu nanti kita ceritain. Oh, itu nanti ya. Pribadi. Jadi waktu ya jumpa benang itu hitam itu, kalian nih orang berpendidikan, ditunjuk aku, Pak. Aku karena aku yang dituakan kan, jadi omongan Umi itu langsung mengarah ke aku. Iya. Nama Ustaz. Kalian orang berpendidikan kayak gini kalian percaya kata. Apa tanggapanmu? Diam aku. Mi, ini nggak tahu juga Mi. Ini pun kita coba tanya sama si Umroh. Si Umroh kan masih di dalam, masih pakaian. Karena cek mandi kan. Kita buka aja Mi. Kayak mana ya? Bukan kita buka aja. Hancurin aja. Kita batalin aja sihir itu gitu gimana? Enggak, gini. Ini kata Umi itu, dijelasin Umi itu lah kan. Sorry. Habis. Jadi kata Umi itu, kalian kalau misalnya percayakan hal ini, musyrik. Benar. Ya percuma sembahyang kalian. Gak ada artinya. Selama kalian pakai ini. Kalau kalian pakai ini, berarti kalian percaya akan ini. Ya kan? Masuk ke logika aku. Memang iya betul. Pernah kali kalian yang sarjana. Iya. Iya. Datang si Umroh dari dalam kan ke ruang tunggu itu. Dek, ini Umi itu langsung lembut kan ngomongnya. Dek, siapa namanya? Umroh Umi kata si Umroh Umi. Ada ini. Apa tuh? Ditunjukinnya kan? Yang benang tadi. Ada ini di pinggang kamu kan? Iya Umi. Ini apa? Nggak tahu Mi. Ini disuruh orang tua make. Orang tuanya justru suruh make itu ya? Ya, ini orang tua suruh make. Dan kamu pakai, iyalah Mi, disuruh dipaksa mama waktu itu. Ya udah, waktu itu pun dia duduk sebelah aku nih. Jadi ini kayak kita gini lah. Yeah. Kau Umi itu, aku di sini, si Umroh aku di sini, si Umroh di sini. Coyok di mana Coyok? Di sini sama. Jadi ku tanya, Dek, ini memang pemberian mama kan? Iya bang, ini punya mama. Depan Umi tuh ngaku dia memang punya mama. Ini kutanya nih, memang bahan apa? Perantau. Maksudnya? Jadi gini, diceritain dia lah sama Umi itu langsung. Mi, ini dikasih mama untuk supaya jaga-jaga awak waktu perantau. Oh, jadi penjaga. Guard dia lah ya. Itu lah ya. Kena sekak sama Umi itu. Umi. Musyrik itu. Nak tunjuk mentah tau. Musyrik itu. Diulang lah kan. Kalian mahasiswa, kalian masih percaya kan hal gitu. Benar. Jadi kalian bergantung sama barang itu kata. Benar. Kok dibilang kok bodoh kali gini gitu lah. Udah gedek lah Umi. Iyalah, gedek. Ya udah terakhir kena udah kena sekak cerita. Ini Umi bakar katanya. Ini kalau kalian nggak percaya ini apa isinya? Kalau ditanya Umi tuh, ini apa isinya? Nggak tahu Umi, nggak pernah dibuka. Kain hitam tadi tuh. Umi tuh nanya ke ini apa isinya? Nggak tahu Mi, nggak pernah dibuka. Ya udahlah, ya udah kita buka sama-sama ya.
Dibuka Umi itu kan, dibakar. Waktu dibakar bau kemenyan, Pak. Bau kemenyan. Ini kan di dalam apa dia? Kain hitam. Udah mengeras lah kan, karena udah kena air kena apa panas. Isinya? Ya ini Umi buka nih ya katanya. Biar sama-sama tahu. Kan nggak tahu kan apa isinya. Sebelum dibakar kan. Iya. Ada kertas gitu. Jadi ini ada kertas dijejerin Umi itulah di atas. Oh banyak Pak? Ya dilipat-lipat. Jadi kecil. Kertas gitu. Ya. Kertas itu nggak basah Pak. Kertas itu nggak basah. Aku nggak percaya gini-gini. Setiap kita ada di posisi itu. Aku enggak. Nengok gitu kok gak basah. Nggak masuk ke logika. Nggak masuk ke logika. Kita bilang diri kita nggak percaya, tapi ketika kita nengok itu nggak nyampe juga logika kita. Iya, ya itulah waktu itu Umi itu pun bilang dibuka, dijejerin lah kan di atas meja itu, dijejerin di atas meja kertas-kertas itu. Ada berapa biji? Aku nengok lah kan langsung kan. Aku tengok Arab gundul, tulisan Arab gundul. Arab gundul. Ya, tulisan Arab gundul. Enggak ku perhatiin total apa bacaannya, cuman ku tengok Arab gundul dah berapa gitu. Ini, Pak? Berapa 7 kertas gitu? gitulah, kecil-kecil gitu. Dijejerin Umi itu. Ini isinya. Kamu percayakan hal ini kata. Kasih Umi itu kan. Enggak tahu. Masih kekeh. Enggak tahu suruh orang tua suruh make masih konkret dia. Ya memang itu. Ya iyalah. Memang itu dia enggak tahu apa-apa. Suruh make orang tua yang tahu ya udah sesimpel itu kan. Ini Umi bakar. Ini harus Umi bakar. Kalau enggak mungkin. Atau itu. Aku pada saat itu terjepit kali ke posisi aku. Dalam artian? Aku yang dituakan orang itu. Iya. Aku rasa tanggung jawab kan. Iyalah. Apa yang harus kulakuin? Langsung lah. Yaudah. Ini Umi bakar. Janganlah Umi. Masih kekehan. Nanti mama kayak mana? Enggak. Ini Umi harus bakar. Yaudah Mi bakar. Langsung ku potong kan. Udah Mi bakar. Dek. Nanti biar abang telepon mama mau. Aku bilang gitu. Bang. Nggak berani aku ngomong bang. Udah abang nanti yang ngomong ke mama mau. Abang telepon mama mau. Sadar bang ngomong kayak gitu. Iya. Kejepit kali aku, Iya. Kejepit kali aku kondisi pada saat itu. Nah terus dibakar sama Umi set. Itu seluruhnya sak-sak benangnya. Semua sak-sak benangnya. Dan asap itu bau kali kemenyan. Bau kali kemenyan. Aku yang merinding. Bau kali kemenyan, Pak. Pengat apa baunya itu, nggak enak lah baunya lah. Iya paham aku. Nah setelah itu. Nah, ya udah waktu itu udah siap dibakar. Ini masih jelek muka. Karena takut dia kan kena marahin mama ya. Aku pun masih. Ya udahlah. Udah aku telepon nanti orang tuanya nih. Pikirku gitu ya kan. Kasian juga boy. Ya udah balik ke kosan kasih air zam-zam kami kan. Kasih air zam-zam terus ya udahlah kurma gitulah. Normalnya ruqyah lah. Iya. Ya udah waktu itu balik ke kosan aku langsung. Balik ke kosan aku. Itu ketika dibakar tuh hanya bau kemenyan aja yang aneh. Iya, bau kemenyan. Itu aja yang aneh dari pembakaran itu. Gak ada bau-bau lain. Kata Umi itu bermacam-macam jenis baunya nanti. Dibilang sama Umi itu sih ada yang bau mayat busuk lah. Intinya yang jelek-jelek ya. Iya, aroma yang gak enak lah. Iya. Bau sampah lah katanya. Terus tadi kan kau balik ke kontrakanmu. Balik ke kontrakan aku. Si Om ini masih dengan muka ketatnya kan. Balik lah kan. Aku sama Om satu kereta. Coyok sama Nadia satu kereta. Hafiz si ada juga. Kawan letting dia kan.
si Apis sama si Fani 1 kereta, 3 kereta lah kami balik. Ya udah balik sampai rumah aku, kita telepon Mama Ode. Gak berani bang, abang lah yang ngomong. Dah abang ngomong, mana nomor mama kau? Telepon nanti, gak diangkat. Ada lagi siapa di rumah? Bapakmu mana? Aku memang udah niat kali harus ngomong ini. Kalau enggak diserang terus anak ini nanti, gitu kan, sama yang di sana. Terus? Ya, mana sini nomor bapakmu? Dikasihnya, nggak diangkat juga. Siapalah situ yang di rumah kau, yang dekat-dekat siapa? Tetangga kau ke atau siapa? Kakaknya baru ngangkat. Kakaknya baru ngangkat. Itulah, assalamualaikum kak, gini. Ku jelasin lah kan, ku jelasin. Ini harus dibakar kak. Kalau enggak, ya kondisinya di sini lagi kesurupan. Lagi nggak enak lah kak di sini kondisinya. Tapi itu udah dibakar pak? Iya cuy. Kalau marah nanti yang punya nggak tahu kita kan. Entah apa yang dibuatnya. Ya udah, ini harus dibakar kak. Keputusannya udah Alan bawa kak ke Rukiah. Udah steril lah si pada saat ini. Cuman ya keputusannya waktu itu keputusan yang Alan ambil itu memang harus dibakar kak, nggak ada lagi keputusan lain. Ya kami Alan sebagai ya keluarga orang kakak lah di sini mewakili Alan ambil keputusan itu kak. Aku bilang gitulah kan. Terus tanggapan dari pihak dia? Dari pihak kakaknya selaku keluarga ya udahlah Lan, nggak apa-apa Lan, nggak apa-apa deh, jagalah di kakak di sana ya, gini. Itulah, udah gitulah singkat cerita. Itu tadi jam 4-an tuh aku nelpon, jam 4 sore itu. Mohon maaf kali waktu nge-record yang hasil kemarin malam tuh ada kesalahan di file audio maupun videonya. Jadi kesalahan teknis lah ya. Iya, itu terputus, videonya terputus, file audionya juga terputus. Di sekitar di tengah jalan lah putusnya itu. Jadi nggak bisa diupload. Tapi nanti coba tengok di biar kita perjelas nanti, coba di editing biar orangnya juga tahu gitu. Jadi video ini dilanjut di hari kedua karena file sebelumnya nggak memungkinkan untuk dilanjutkan video yang itu gitu. Itu tadi setelah didengar videonya terputus di hari keempat. Di hari keempat waktu aku nelpon si kan, kakak si itu, dan ya setelah aku nelpon kakak si itu, ya udahlah balik ke normal biasa gitu. Ke normal biasa, dia pun ya dengan rutinitas seperti biasa, maghrib kesurupannya ya dibalik lagi disembuhkan, sadar. Di hari besoknya, hari kelima hari kelima masih dengan rutinitas yang sama. Maghrib ngurusin kayak gitu juga. Hari ke-6-nya nih puncaknya. Puncak dari semua kejadian ya boy. Puncak dari semua kejadiannya kan. Jadi si kesurupan maghrib seperti biasa. Cuman waktu itu si Fani sama si Eliza udah ngumpul lagi gitu. Udah sama lagi di kos sana, di kamar aku. Iya. Nah jadi
si Uum kesurupan. Nah, pas jam-jam 7 kurang gitu, maghrib. Di tanggal 16 tuh ya? Enggak, ya itu tanggal 16 tuh. Tanggal 16, itu tanggal 16 Agustus. Iya. Si ngelempar si Fani, kan si Uum kesurupan nih. Si Uum kesurupan, ngelempar ke si Fani gitu. Maksudnya iya. Si Fani kena imbas gitu. Apa namanya? Masuk juga ke si Fani. Kalau bahasa enaknya nular lah. Ya, nular dibilangnya. Ya. Nular ke si Fani. Kena juga kan. Ya, si Fani kena juga. Jadi di dalam kamar aku tuh. Iya. Dan si Fani waktu itu memang begitu masuk ya. Begitu masuk badannya tuh kayak terpental gitu. Ngelempar gitu ya, kayak terpental gitu badannya. Itu jarak dia sama si Om itu lumayan jauh nggak Pak? Perpindahan. Lumayan jauh. Maksudnya enggak ya. Ya gitulah, sedikit lah. Tapi pergerakan itu nampak jelas ya. Nampak terpental. Jadi begitu dia mau terpental, terus mau lari keluar gitu. Lari langsung ditangkap sama senior aku. Ada senior aku waktu ngumpul di situ juga. Tangkapnya tuh kayak mana, dipeluk kah, ditarik kah? Enggak, dia ditarik terus diginiin lah sama senior aku. Tuh jatuh lah ya. Iya, didolak gitu, didorong dia gitu. Didorong dia terus kepalanya diginiin ya. Kepala diginiin senior aku itu, kepalanya ya supaya jatuh. Itu sama yang ngapain si siapa? Yang di 2015? Beda. Sama orang ya? Beda. Jadi waktu didorong sama senior aku tuh ya langsung terjatuh ke tempat tidur. Langsung tergolek kan, langsung kami tangkap lah semua, tangannya pegangin kami kunci. Semua ya. Kami kunci. Berapa orang kalian? Berapa itu ya? Bertujuh lah. Kami dorong, kami kunci lah semua, jangan ada bergerak lagi. Yeah. Kakinya dipegang, tangannya dipegang, kepalanya. Jadi pas si Uum langsung dikeluarin kan, dipisahi. Si Uum juga kena. Si Uum dipisahi ke kamar belakang, si Fani di kamar aku. Di kamar kau. Si Uum ada lagi tim yang ngurusnya gitu. Beda orang lagi lah gitu kan. Setelah itu siap tuh setelah si Uum dipisahkan, si Faninya makin menggila, makin brutal lah. Si Faninya nih. Si Fani di kamar aku tuh makin brutal, menjerit kan, menjerit. Tidur, tiba-tiba hening gitu, tiba-tiba diam kan. Nah, posisi aku megang tangan kanan dia, tapi dia megang tangan dia. Tangan kanan lah tuh. Pengen interaksi aku kan. Aku pengen kali interaksi nih dalam hati. Aku tanya, Assalamualaikum, aku bilang. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Siapa di dalam? Nggak jawab juga. Keluar napa kau? Keluar Medan, aku udah pala. Udah pala kali aku nengok adik awak digituin kan. Keluar napa kau? Gak usah di dalam ini. Dia bagus-bagus mamanya. Nyekolah kan, dia kuliah di sini untuk kau ganggu. Enggak kayak gitu tujuannya bos, gue bilang. Gerem kali aku udah. Baru tiba-tiba hening dia kan. Siap tuh dilototin aku. Dari hening gini Pak, sampai gitu. Ini kan ya aku pas lagi nengok dia gini kan. Jadi inilah kok ya, terkejut lah kayaknya. Lagi nengok dia gini. Diginiin langsung dibales, pelototan aku dibales kan. Terkejut aku. Oh, dah. Siapa kau bilang? Bahasa Minang. Pakai bahasa Minang. Siapa kau? Diam dia. Dipelototinya aku terus. Siapa kau? Muslim kau enggak?
Baru dibalasnya aku. Apa kau katanya? Cuman pakai bahasa Minang. Adang katanya. Pakai bahasa Minang dia. Dibalas dia kayak gitu. Di si Fani-nya ini si Fani kan nggak bisa bahasa Minang. Iya. Aku ya terkejut lah. Udah aneh ya kan? Terkejut lah aku. Kenapa kok tiba-tiba bisa bahasa Minang? Ini bocah jago kali bahasa Minang, pikirku kan. Ya itulah. Adang, apa kau? Ku jawab. Mau apa kau di tubuh itu? Kau bilang gitu ya? Ya, mau apa kau di tubuh itu? Terus kata si Jin, nggak ada katanya. Dia bilang gitu? Iya, nggak ada. Keluarlah kau, gue bilang gitu kan. Keluar kau. Nggak mau aku katanya. Pakai bahasa Minang ya? Iya. Nggak mau aku. Mamanya bagus-bagus nyekolahin. Nggak untuk kesurupan kau, bilang. Kau bilang gitu? Iya, nggak untuk kesurupan kau dia nyampe sini. Keluar kau bagus-bagus. Aku mau di dalam ini. Di dalam tubuh si Fani. Iya. Aku di dalam ini. Aku suka sama dia katanya. Oh iya. Aku suka sama dia. Terus? Nggak bisa kau suka sama anak ini. Gitu. Terus ku tanya lagi kan. Kau dari mana? Dari mana asal kau nih? Dijawab dia. Ada salah satu tempat pemandian gitu di. Aku orang situ katanya. Asal daerahnya itu tempat pemandian alam gitu. Bukan air terjun itu? Bukan. Beda lagi. Okay. Beda lokasi. Oh, kalau itu sih ya? Kalau itu sih Kalau yang air terjun itu sih ya? Ini iya. Pemandian lain lagi? Iya. Nah, terus? Mau ngapain kau di tubuh ini? Aku suka sama dia. Ya udah, keluar bagus-bagus kau ya. Keluar bagus-bagus. Gak mau aku katanya. Kata si Jin itu. Gak mau aku. Pala aku kan. Atau aku bakar kau. Atau kami bakar kau nih. Dijawabnya? Diam dia. Keluar bagus-bagus atau mau dibakar? Dia meronta-ronta kan. Ya udahlah. Nggak ada jawaban. Aku bilang langsung ke si Holyfield yang megang kepala dia. Junior aku juga tuh. Dipegang kepala dia. Dia lulusan pesantren. Jadi ya tahu lah, ngerti lah ayat ruqyah gitu. Ngertilah ayat ruqyah. Ya udah. Bacain lah ya. Ku tengok si Fani nggak ada jawaban. Ku tengok si Holyfield itu kan. Iya. Udah dek, bakar dek. Bakar. Mulai. Ya bacain. Aku kan megang tangan dia di tangan kanan aku. Ku jepit kan. Iya. Terus tangan kiri aku megang ini dia. Apa itu? Apa yang kau rasa? Apa ini di sini tuh? Jadi pembuluh darah. Urat dia yang di sini tuh tegang kali, Pak. Itu waktu proses pengeluarannya itu. Itu yang kau rasain itu kan keras gitu kan, keras. Kerasnya itu kan kayak mana gitu kan? Itu kan kayak urat tiba-tiba keras. Apa yang kau rasain? Iya. Kadang kan kita kalau marah kan memang keras juga, kita kan teriak-teriak. Tapi kan beda deh, feelnya itu beda deh sama kayak kesurupan kayaknya. Pokoknya punya itu sendiri. Tegang kali lah uratnya tuh. Apa ya? Pas begitu saat dikeluari itu terasa gitu kayak tegang kali. Kayak keras sekali lah ya. Keras kali. Ada sekabel kita nih. Pokoknya nggak bisa diapain loh. Nggak bisa ditekan. Daging kan masuk ke dalam kan? Iya. Logikanya daging kan ini nggak masuk ke dalam ya.
Betul, oh ya betul-betul keras. Keras. Bisa. Enggak bisa diapain kan. Aku tengok si Kolipil. Amannya anak ini pikirku kan gitu. Soalnya udah keras sekali nih. Kayaknya ini udah kayak di ujung mau ditarik gitu lah kan. Ya udahlah, dia begitu di ayat terakhir dia ditarik dia, aku tengok gerakannya menarik gitu. Baru di sininya baru terasa, baru bisa dipencet. Iya, baru bisa dipencet gitu kulitnya. Berarti. Baru aku tengok begitu lemas sih begitu udah keluar kan. Fanny ya. Ya si Kolifilnya pun udah capek ya. Udah habis lah tenaga kalian di situ. Udah habis langsung. Energi kalian udah di ini juga aku rasa. Udah ya karena ngelawan energi dia itu kan. Jadi kayak mana? Si Fanny habis tuh pingsan. Ya udah tidur kan. Biarlah dia pingsan 5 menit dulu kan. Istirahat. Siap tuh kami bangunin, sadar kan. Sadar. Siapa nih? Siapa Fanny nih? Tanya lah kan. Ya. Abang siapa? Ini siapa ya, gitu. Masih ini ya kan. Ya. Sadar, disebutnya semua nama-nama kan. Aman. Ya udah, kasih minum, kasih air hangat. Baru ya makan, suruh makan. Si masih kesurupan tuh kamar belakang. Jadi kalian kesana lah nih. Pindah lah kan. Aku keluar sama Kolifil. Yang lain tetap di situ. Kalian berdua aja berarti tempat si Iya. Yang lain tetap jagain si Fanny. Yang ngajak maksudnya jangan sampai menung, dia ngajak cerita gitu. Oke. Diajak cerita, jangan sampai menung sambil makan gitu kan. Ya udah terakhir aku sama si Kolifil keluar. Nengok di ke kamar belakang kan, nengok si ya udah si digituin juga, dikeluarin juga lah ya. Si maksudnya nggak ngelawan atau apa? Enggak separah si Fanny lah. Enggak, kau ajak cakap. Enggak bisa, enggak mau. Berarti sempat kau ajak cakap, cuman enggak mau. Iya sempat enggak dijawab. Enggak digubris sama jinnya. Enggak digubris. Nah, berarti enggak sesulit si Fanny ya? Iya. Itu pun sama Pak. Pas keluar jinnya itu, pas proses jinnya itu keluar sama prosesnya. Apanya ini? Uratnya tadi itu. Enggak aku pegang. Enggak aku pegang pula ininya. Cuman si Kolifil yang megang itu. Oh iya. Si Kolifil ya dia pas ngapain si nariknya dari sini, dari urat dia itu kan. Itulah. Enggak aku yang ngapain si Kolifil. Ya udah. Si sadar di pingsan kan, sadar di gini-giniin. Kita bangun, ditanya lagi, ini siapa? Abang siapa? Ini siapa? Tahu lah ya, udah aman lah. Ya kasih air hangat, buat teh manis apa. Ya kasih makan, udah sadar lah. Aman lah ya. Terus? Ya, keluarlah aku sama Kolifil. Bincang-bincangan aku, Kolifil, Coyo sama kawannya tuh, sama Habis. Coyo itu kawanmu itu kan? Iya, kawanku tuh. Si Coyo sama si siapa? Ada satu lagi cewek. Oh, Nadia. Yang ikut kami keluar. Ke mana tuh? Ke teras depan. Ya keluar dari ruang dari rumah itulah. Ya. Diskusi kami. Kayak mana dek? Gue bilang sama Kolifil. Iya bang, aku pun gimana ya, masih orang ini karena nggak sholat itu bang. Apa? Orang ini karena nggak sholat itu katanya. Halangan. Ya. Jadi ya masuk sih ke logikaku, karena tamengnya nggak ada kan. Benar. Tameng utamanya itu nggak ada gitu. Iya benar. Ya udah. Langsung terdetak aku kan. Apa tuh? Jadi dek, ya terdetak aku tanya gitu sama Kolifil. Jadi dek, jadi ada kemungkinan kemasukan lagi. Ya mudah-mudahan jangan sampai lah bang. Belum pasti pun dia. Ya harapan kan. karena jangan sampai lah Itu gitu. tadi nggak belum sholat. Iya. Belum bisa sholat orang itu.
si Fani pun hari ke-6 itu udah apa? Udah bisa sholat tuh si Fani kalau nggak salah kok. Si yang belum. Ya udah, jadi waktu itu udahlah bubar lah malam itu kan. Bubar lah semuanya. Bubar malam itu. Si nya pun masih di karantina di rumahku. Si Fani dikeluarkan. Jangan satu ruangan ya, si Fani. Oh, jangan sama si lah, intinya gitulah ya. Jadi si Fani dikeluarkan dari kamar aku, oper ke kosan dia. Jadi si Fani tidur di kosan dia. Jadi si sama yang jagain dia, si Nadia, jagain di kamar aku itu. Si Elijah sama si Fani balik ke kosan. Ya, jagain si Fani sama ya anak-anak cewek yang lain lah. Ya, semua yang perempuan-perempuan lah di situ ya. Ya, jadi tim yang cowok jagain ya di rumah aku, jagain si umroh. Tim cewek pindah ke kos si Fani. Ke kos ya situ. Terus? Ya udah malam itu. Ya udah si pun udah makan, udah enak lah, udah sadar, udah tidur. Udah normal lah dibilang. Ya jam-jam 10:30 gitu. Itu jam 11 malam ya. Nah, terus udah semua ini udah normal nih, udah balik semua. Si tempat kau kan udah gitulah dibilang udah normal lah. Senormal-normalnya balik lagi lah, udah nggak chaos kayak semalam lah kan. Kayak malam-malam itu kan. Nah, terus apa lagi lah yang ada di benak lu? Ya, karena kan kalau kita ingat balik ke cerita yang tahun 2015 kan hampir sama ceritanya. Iya. Jadi pada saat malam 16 Agustus itu udah siap kami bubar kan, aku inisiatif beli nasi goreng, udah stres kali aku. Udah stres sekali, udah muak lah gitu kan. Udah muak kali lah aku. Keluar beli nasi goreng, jadi ku ajak lah Coyo sama Hafiz, aku Hafiz, Nadia sama si Coyo sama Coyo. Berempat kami. Dua kereta, 2 motor. Jadi keluar ya begitu sampai tempat nasi goreng kan, ngobrol lah ya. Ya, aku tanya si Coy, ingat nggak kau Coy, ini tanggal berapa? 16 Agustus le. Kata Coy, ya 16 Agustus le. Ingat nggak kau malam puncak tanggal berapa 2015? 17 malam le. Mungkin nggak besok kejadian nih le. Ya jangan sampai lah le katanya. Jangan sampai. Iyalah. Hope antara menenangkan diri ya kan. Mudah-mudahan jangan sampai lah le katanya. Berusaha inilah dia stay positif ya. Ya mempositifkan aku lah. Soalnya aku udah di ujung kali Pak. udah udah di titik muak aku lah gitu. Iya. Udah sampai aku nengok bulan kan. Purnama kebetulan malam tuh. Nengok bulan aku. Kejadian gak ya le gitu. Nah, tiba-tiba aku nengok bulan terus aku kejadian gak ya le gitu. Karena percis sekali ya kejadian sama tahun 2015. Iya. Udah ngeri lah Pak. Iya. Ini aku kondisi belum ada tidur. Pengalaman belum ada tidurku nggak menentu. Pengalaman yang dulu pun buruk kali ya kan. Mental lagi diuji-ujinya kan, emosi lagi naik, ya semua lah. Nusun lagi ya kan. Ya mikirin, ya itulah. Kejadian nggak ya le? Gitu terus aku. Enggak le. Si Hafiz bilang, udahlah bang, gak usah dipikiri kali banget. Iya. Udah besok lah kan 17 Agustus. Aku tengok dari pagi tuh aku pantau si
Kesurupan nggak nih anak? Kayak gitu. Aku belikan sarapan. Kesurupan nggak nih anak ya? Pandang-pandang. Ku ajak cerita terus. Ku ajak cerita. Sampai sampai siang makan juga gitu. Pas siap makan, aku tanya lagi. Aman deh. Aman banget. Aman. Kau ini kondisi kau kayak mana nih? Udah nggak tidur kan? Udah nggak tidur maksudnya. Tidur nggak nentu ya kan? Capek kau ngurusin semua. Nah di tanggal 17 itu nggak mungkin kan kita, badan kita kan nggak robot. Iya itulah. Ku bilang lah kan. 17 sampai 17 jam 5 nih. 17 Agustus jam 5 sore. Ku tanya si Om. Dek, udah sholat kok? Belum sholat ya. Belum sholat Bang. Oh yaudah. Ku tanya lagi. Aman dek? Aman banget. Ya udahlah. Ku buka YouTube, ku buka ngaji-ngaji kan di kamar itu. Maghrib datang nih. Debar-debar jantungku cuy. Iyalah, karena kan siklusnya di situ. Mulai di situ deh. Ini aku udah tahu nih kondisi badan aku udah nggak memungkinkan ya. Udah terpikir sama aku nih kalau anak ini kesurupan mental ke aku nih, nular ke aku nih. Udah capek kali kau berarti. Udah tahu kali aku nih. Pasti mental ke aku nanti nih. Terus apa yang terjadi? Ya syukurnya aman sampai maghrib jam 8 sampai jam 9 udah nggak ada kejadian. Udah sampai itu ya udahlah aman lah. Aduh alhamdulillah lewat pikirku. Itu belum bisa tidur juga aku tuh. 17 Agustus malam tuh belum bisa tidur juga aku. Kenapa tuh, Boy? Ya masih mikir nih tuh besok nggak nih ya? Gitu lagi balik gitu di lagi. Tanggal 18-nya justru takut ya. Jadi lewat malam ini apa mungkin besok gitu. Oh enggak mungkin gitulah. Antara percaya antara ya was-was ya. Was-was karena kejadian dulu itu kan ngeri kali kan. Iya. Parah kan 2015 kemarin. Ya itu ku sampai 18 Agustus pagi udah aman, udah clear lah gitu, udah siap lah. Udah selesai masalahmu ya. Ya orang tuh pun 18 siang udah apa 18 atau 19 tuh ya aku pulang kan. Keluarlah dari karantina itu. Rumah karantina baliklah semua ya. Itu orang itu sekarang kayak mana? Udah lulus kan? Belum. Stanbuk 2018 orang tuh. Yang ini kok masih maksudnya kan masih ada grup orang kan, kita kan pasti kayak gitu punya grup di WhatsApp atau apa. Itu nggak ada berita-berita kejadian-kejadian baru. Ya nggak ada sampai sih. Belum ada. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Ya itu ya 18 siang sore itulah jam 3-an pulang orang tuh ke kosan. Lepas dari karantina 19-nya baru tepar aku Pak. Nah jadi ya itulah di tanggal 19 tuh dirawat aku. Ya orang itulah sampai gantian lah orang tuh ngerawat aku gitu. Yang tadinya aku ngerawat orang ini tuh jadi balik-balik ya udahlah betul-betul apa di situ terasa kali lah kekeluargaan merantau itu. Iyalah. Diputar balik lah aku. Iyalah. Kayak gini enaknya punya keluarga gitu di perantauan gitu. Iya. Itu sih pengalaman. Keren sih cerita dari tahun 2015 part 1 kan tuh kita lihat jadwal yang bersama ya kan, cuman beda di akhir aja nih. Iya, nggak tahu ya. Klimaksnya beda aja ya kan. Iya. Sampai ya nggak apalah, nggak nyangka aja gitu pas timingnya gitu. Iya kok bisa sama gitu. Iya. Jadi kesimpulan dari cerita ini kayak dari part 1 itu kan.
sama itu kondisinya. Maksudnya? Permasalahan kemasukan itu dengan masalah tali itu. Maksudnya jenis jinnya apa? Jenis penyebab. Penyebabnya ya kalau kita merujuk dari perkataan Umi itu ya kemungkinan jin yang ada di benang di benang orang itu dua, si Fanny sama si bentrok di jin yang ada di air terjun. Oh, gaduh jinnya. Iya. Apa chaos lah ya? Ya enggak, maksudnya ya mungkin yang di air terjun itu nih nggak mau ada ya, baru. Bos wilayah aku nih, mungkin gitu kan. Itulah, memang siapa gitu. Kau? Jin gitu. juga pakai punya wilayah-wilayah kan. Ya mungkin kayak gitu. Pesan dari yang kejadian ini yang mau sampaikan ke penonton kita apa? Pesannya ya kalau bisa janganlah ya 2020 loh. Kan. Apalagi kita sarjana, kita bilang nih, orang yang punya pikiran pendidikan. Iya kan, ya kita orang berpendidikan. Kita apalagi kita mahasiswa, orang berpendidikan. Lucu lah kalau percaya sama kayak gitu. Ya ada sih, memang ada. Ya buktinya kok cerita ini ada ya kan. Cuman jangan sampai percaya dengan yang kayak gitu. Iya. Bahwasannya bisa nyelamatin. Jinnya ada. Tapi konsep untuk menyelamatinnya itu salah. Iya. Kayak gitu ya kan. Kalau kita nggak percaya jin pun salah juga. Salah juga. Makanya jin itu memang ada. Memang ada ya kan. Cuman konsep tadinya itu apa menggunakan jin untuk menyelamatkan kau itu salah. Tameng diri itu tuh salah. Bahwa ada Tuhan kan. Ya kalaupun itu, kalau dari kita orang tua misalnya ada yang masih percaya kayak gitu, ya mungkin tugas kita sebagai orang yang berpendidikan ngedirect orang tua supaya jangan pakai gitu lagi gitu. Gitu. Itu sih. Nggak tahu lah ya. Entah mungkin mindset aku karena di kota itu ya, jadi mindset aku terbentuk ala-ala kota gitu. Jadi nggak aneh lah gitu. Iya sih, aneh sih. Cuman kalau dari yang kau ceritain kan ayat gundul. Orang tua kita kan mikirnya itu muslim gitu. Yeah. Padahal belum tentu semua bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab ada untuk bahasa kotornya kan. Iya. Gak mungkin tentang bahasa Arab muslim lah ini bagus lah ini ayat lah ini, gak gitu kan. Jadi lebih ke telaah lagi kan, teliti lagi bener gak sih ini. Iya. Iya. Secara udah kita apa loh? Ya balik lagi lah itu, kita udah punya pendidikan. Kita bisa berpikir lah. Oh ya, lebih bisa, harusnya lebih tahu lah gitu. Jadi ya udahlah, itu aja lah ya weh. Untuk cerita Alan kali ini dah di part 2N ya. Tamat ya. Ya udah. Nanti ada lagi sih sebenarnya cerita pribadi lah nih lebih. Oh, itu yang versi aku yang versi itu, akunnya kesurupan gitu. Iya, yang akunnya kesurupan itu nggak masuk ke part selanjutnya ya, itu cerita sendiri lah ya. Masuk punya cerita sendiri nih. Boleh. Ya, itu aja ya teman-teman cerita dari Alan ya di Unan di Payakumbuh. Kalau teman-teman punya cerita yang lebih menarik, yang lebih seru, yang lebih ngeri tentunya ya. Bisa tulis di komen kita di bawah di YouTube atau di Instagram Tuang Project atau di Instagram masing-masing member, nanti kami letakkan di deskripsi. So ya itu aja. Share, like, komen, subscribe seperti biasa. Udah, dadah. Sampai jumpa lagi.